Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang nomor 8 dari kitab Arba'in Nawawi. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus saminu an Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Al hadisus taminu utawi iku hadis kang kaping 8. Dining panikah hadis sekaping 8. An Abi Umar radhiyallahu anhuma, dan riwayataken saking Abi Umar radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridoni Allah anhuma saking Abi Umar. Riwayataki dari Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sa'tuhni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saungkunnah Kanjeng Nabi saungkunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasul umirtu ila akhirih. Umirtu dan perintah sapa ingsun anu qatila ing ento merangi sapa ingsun annas ing manungsa hatta hingga yashhadu padha nyakseni sapa nas alla ilaha satuhuni kelakuan la ilaha ora ono pangeran iku maujud illallah angin Allah wa anna Muhammadan lan satuhuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Allah wa yuqimus sholata lan jumenengaken salat wa yu'tuz zakata lan nakaken zakat. Fa idza fa'alu dzalika moko ing dalam tetian ning nglakoni sapa nas dzalika ing mengkono-mengkono kabeh asamu moko ngrekso sapa nas minni saking ingsun dima'ahum ing ketini nas wa amwalahum lan artoni pira-pira artoni mas illa bihaqqil islam angin kelawan hak Islam wa hisabuhum ala tawi hisabin nas ala Allah iku tetep ing atase Allah taala. Rawahu nyeritakan hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Makna maduranya umirtu perintah pasira kaula an uqatillah yentoh merangin pasira kaula an sadek manusia hatta sampai satu nyakseni pasira manusia alla ilaha sa'ungkuna ada pangeran sewajib sembah illallah angin Allah wa anna Muhammadan la sa'duhun lan ban sa'ungkunna kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah panika utusan Allah wa yuqimu ban ngelaksanake pasir annas as-sholat tadi sholat wa yu'tu ban maringake annas pasir annas az-zakatah wa tu'tu zakat lan ban maringake pasir annas az-zakatah tadi zakat fa idza fa'alu maka ing dalem nalekanah ngalakoni wasiranas dalika dek bisa kesebut asomu maka ajagah wasiran nas minni dari badan kaulah dima'ahum derenah nas wa amwalahum ban pan sanapan tunyanan nas illa bihaqqil islam angin kelaban hak Islam wa hisabuhum jening hisabun nas anallahi panikah tetap ing atas Allah taala. Rawuh nyeritakan hu ing hadis Al-Bukhari wa Imam Bukhari wa Muslim. Penjelasannya hadis yang nomor 8 diriwayatkan dari Abi Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda umirtu aku diperintahkan uqatilan nasa untuk memerangi manusia hatta yashhadu sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholatah serta melaksanakan sholat, wa yu'tuz zakata dan membayar zakat.
Fa'idha fa'alu, maka ketika mereka sudah melaksanakan itu semua, asomu, maka mereka berarti sudah menjaga dari saya minni dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam, wa hisabuhum, dan hisabnya Allahi itu tetap di sisi Allah Ta'ala. Penjelasannya, jadi Nabi diperintah untuk memerangi manusia. Yang jelas di sini ya bukan non Muslim yang mau berdamai, hidup berdampingan, karena bagaimanapun juga agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama damai, dan sama sekali tidak suka mengganggu. Namun jika diganggu tidak akan diam. Jadi tidak suka memulai duluan, namun kalau dimulai artinya dicederai, dianiaya, maka orang Islam tidak akan diam seperti itu. Namun secara keseluruhan Islam itu adalah agama yang damai, yang mau melindungi mereka-mereka yang mau hidup berdampingan dan berdamai dengan orang-orang Islam. Karena di hadis-hadis lain pun banyak sekali yang menjelaskan bagaimana orang Islam itu harus memuliakan tetangganya, meskipun tetangganya itu adalah orang non-Muslim yang mau hidup berdampingan dengan damai, seperti itu. Jadi dalam hadis ini Nabi diperintah, kata Nabi, untuk memerangi manusia hingga bersyahadat. Ini hanya menerangkan tentang orang kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat dan membayar zakat, berarti dia itu secara hukum Islam, secara hukum dohir Islam, dia sudah terlindungi, tidak bisa diperangi dan tidak bisa diambil paksa hartanya. Jadi ini berkaitan sendiri dengan orang Islam. Ketika orang Islam itu ya, orang yang sudah masuk Islam, ternyata dia itu tidak mau bayar zakat ataupun tidak mau melaksanakan sholat, maka itu bisa dikenakan sanksi-sanksi dalam Islam. Bahkan ada yang tidak mau membayar zakat itu sampai ada yang diperangi karena dia sudah tidak melaksanakan komitmen dengan rukun-rukun Islam yang ada. Jadi semuanya sudah terlindungi illa bihaqqil Islam. Jadi kalau sudah sholat, sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah melaksanakan zakat, maka secara dohiriyah, secara lahiriah, dia itu sudah Islam, sudah selamat, tidak perlu diperangi, tidak perlu diambil hartanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah jadi komitmennya sebagai orang Islam dengan rukun-rukun Islam yang 5 tersebut. Kecuali dia itu melanggar hak-hak Islam, seperti misalkan dia mencuri, membunuh sesama Islam, baik sengaja atau tidak sengaja, maka di situ ada yang namanya hukum-hukum Islam, seperti hukum potong tangan bagi orang yang mencuri jika sudah mencapai batas yang sudah ditetapkan, ataupun membunuh maka di situ ada kisos dan lain sebagainya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, namun tetap soal hati, hisabnya nanti di akhirat itu Allah lah yang maha tahu, apakah dia betul-betul masuk Islam dengan ikhlas dan melaksanakannya atau hanya sekedar luarnya saja. Jadi semua Allah yang tahu dan Allah yang akan menghisab dan membalas semua amal perbuatan manusia. Baik, mungkin demikian saja keterangannya untuk hadis yang ke-8 ini. Jika ada yang benar maka itu minallah, bahwa minallah. Namun jika ada yang salah, keliru, maka itu dari saya pribadi yang masih bodoh ini. Rawahul Bukhari Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.